Iya, siap. Kalau dia gini loh Neng, kalau dia jadi satu sama Anita, itu nanti antara Dodi sama saya akhirnya saling menyalahkan. Bapak udah diatur, semua biaya dari Bapak. Artinya apa? Perbuatan itu ada, peredaran, jual beli narkotika itu dilakukan oleh pihak-pihak ya yang disebutkan dalam percakapan tersebut. Tadi katakan dia mau buang badan, buang apapun. Yang jelas kalau saya itu persidangan ini keterangan-keterangan saksi ya maupun ahli ya, saya berani mengatakan ya dengan analisa saya bahwa perbuatan ini terbukti. Sidang lanjutan kasus tindak pidana peredaran narkotika terhadap terdakwa AKBP Dodi Prawiranegara dengan Linda Pujiastuti kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2022. Pihak Dodi menghadirkan saksi fakta yaitu ayahnya, Irjen Maman Supratman, dan istrinya, Rahma Dharma Putri. Saat sidang, istri Dodi memberikan bukti rekaman kepada hakim tentang akal licik Teddy yang berusaha membujuk dirinya untuk merekayasa fakta persidangan. Nah nanti rencananya kita buang badannya ke Arif aja semua biar Dodi juga aman. Siap. Ya, saya sendiri sudah mau dipecat juga, tidak apa-apa Neng. Apa-apa. Nanti Dodi bisa saya carikan pekerjaan lah, kerja sama saya juga bisa. Ya toh? Siap, Pak. Nah, jadi kalau sekarang kondisinya Dodi jadi satu sama Anita, lawyernya sama, justru memberatkan Dodi. Mana bisa lawyer nggak dibayar begitu? Dibayar oleh negara berapa dia? Jadi pasti ngikutin apa maunya penyidik. Siap. Nah, kalau ikut jadi satu sama saya, nanti saya bisa meringankan Dodi meringankan saya, Dodi juga meringankan dirinya sendiri, kita buang badannya semuanya ke Arif. Gitu loh Neng, paham ya Neng ya? Iya, siap. Maksudnya buang badan, Ama nggak ngerti itu, Pak izin. Buang badan tuh maksudnya ya ini barang semua punya si Arif gitu. Siap. Jadi misalnya itu ada barang di rumahnya Dodi 2 kilo, bilang aja itu punyanya Arif, nggak tahu isinya apa, taunya kayu apa kayak kan gitu. Siap. Nah gitu loh contohnya. Nah kalau kita dipisahkan oleh lawyer begini kan susah komunikasinya. Iya, siap. Nanti jadi saling menggigit jadinya. Iya. Paham ya Neng ya? Iya, siap Pak. Tapi Dodinya mau kan ikut lawyer saya juga kan? Itu dia Ama pastikan lagi ke Mas Dodi. Cuma kan terakhir Ama masih komunikasi itu, Mas Dodi jawabnya jangan Bung nanti jadi sorotan. Mas Dodi baru jawab itu ke Ama gitu, dan waktu itu Ama udah sampaikan kembali Mbak, jawaban Bapak jawaban Pak Dodi jangan nanti jadi sorotan gitu. Kalau kita jadi satu lawyer, Ama cerita jawaban Mas Dodi ke Mbak Lena waktu itu Pak kemarin. Karena kan kemarin Ama nggak bisa geser dari sini. Nanti walaupun jadi satu, tapi kan nanti benderanya kita pisah. Siap. Nah, kalau dia jadi satu sama Anita gimana? Kasihan Mas Dodinya malah. Iya, siap. Kalau dia gini loh Neng, kalau dia jadi satu sama Anita, itu nanti antara Dodi sama saya akhirnya saling menyalahkan. Iya. Saling Menyalahkan. Kalau saya bisa cara untuk menghindar, lah Dodi kan menghindarnya gimana? Iya, siap Pak. Gitu ya. Paham ya Neng ya? Iya, siap Pak. Jadi desa aja Dodinya harus satu lawyer, tapi nanti benderanya kita bisa, jadi orang taunya ya beda, tetap beda. Siap. Paham ya Neng ya? Iya, siap Pak. Nanti Bapak paksain aja suruh tanda tangan Neng. Iya, siap Pak. Betul? Ya? Siap Pak. Nanti Ama masih nunggu lawyer dulu ini untuk masuk ke dalam, karena hari ini Ama nggak bisa mengunjungi Mas Dodi di tahanan. Iya. Pokok sampaikan aja kata Bapak harus pisah dari Anita, harus jadi satu sama Bapak, tapi benderanya beda sama Bapak udah diatur, semua biaya dari Bapak. Gitu ya. Siap Pak. Kalau dia ikut satu badan sama Anita, nggak ada ringan-ringannya Nek, berat semua. Iya, siap Pak. Harus jadi satu sama saya. Kalau dia bilang nanti jadi sorotan,
siapa yang nyolong, nggak ada sorotan, nanti kita atur benderanya beda. Ini kan saya 4 tim ini, 4 lawyer dari 1. Siap, siap. Nanti yang tanda tangan siapa gitu. Iya. Beda-beda nanti. Siap, siap. Ya. Iya, siap Pak. Nanti harus paksain lah suruh tanda tangan menyambut yang itu, kita ganti yang ini gitu loh. Siap, ya Pak. Nanti Ama sampaikan ke Mas Dodi. Ya, harus mau Neng ya, Iya. harus enggak Neng ya. Siap, siap Pak. Biaya semua dari saya Neng. Kalau nanti pengacara yang lama minta ganti rugi, ya saya nanti Neng minta Ibu ya. Iya, siap, siap Pak. Ya, Ibu juga oke, udah Neng, bilang sampaikan gitu. betul. Iya. Iya, Ibu sudah menyampaikan juga ke Ama kemarin. Iya. Iya, siap. Dan prinsipnya Bapak bilang jangan saling menjatuhkan, kita saling mendukung, merapatkan barisan gitu aja. Iya, siap. Caranya ya jadi satu lawyer ini, lawyer yang penyidik harus dicabut. Iya, siap Pak. Kalau dia bilang takut hari sorotan, nanti kita split. Jadi pakai benderanya beda gitu. Walaupun satu kubu benderanya beda gitu nih. Ya. Iya, siap, siap Pak. Ya. Oke Neng. Iya, siap Pak. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam Pak. Kalau ada telepon yang aneh-aneh, angkat aja Neng, mungkin itu saya ya. Oh, siap, siap Pak. Menurut pakar pidana, sekaligus mantan Hakim Agung, Asep Iwan Iriawan, isi percakapan antara Teddy dengan istri Dodi justru menunjukkan keterlibatan Teddy dalam sidang kasus jaringan peredaran narkotika yang kini sedang berjalan. Semakin Teddy berkelit dengan membuat skenario rekayasa di persidangan, semakin membuktikan bahwa Teddy Minahasa telah melakukan tindak pidana, mengedarkan dan menjual barang bukti narkotika jenis sabu tersebut. Ya, bagaimanapun terdakwa pasti akan menghindari atau minimal meringankan ya dari tuntutan pidana. Berbagai macam cara akan dilakukan. Tapi fakta kalau kita dengarkan percakapan tadi per telepon ya dengan salah seorang ibu atau wanita, perempuan siapa apapun namanya, berarti telah terjadi dong tindak pidana. Ada komunikasi, bahkan menyebut nama-nama institusi lain, menyelamatkan tertentu untuk menentukan tertentu. Artinya apa? Perbuatan itu ada gitu kan. Soal pasal soal lain nanti ya akan bahas untuk tersendiri. Tapi bahwa ada ya peredaran jual beli narkotika itu dilakukan oleh pihak-pihak ya yang disebutkan dalam percakapan tersebut gitu. Tadi katakan dia mau buang badan, buang apapun. Yang jelas kalau saya hitung persidangan ini keterangan-keterangan saksi ya maupun ahli ya, saya berani mengatakan ya dengan analisa saya bahwa perbuatan ini terbukti gitu. Kalau sekarang penasihat hukum mempertahankan pasal soal lain kan, sekarang dia bukan bicara lagi yang digunakan pasal A atau pasal B, pasal ABCD. Apakah perbuatannya terbukti atau tidak? Nah, terbuktinya kan semua pasal ini didakwakan, ya tinggal mana yang terbukti. Dan saya meyakini bahwa peredaran narkoba dilakukan oleh terdakwa maupun saksi lain itu telah ada nyatanya. Yang terbukti kan di persidangan saling mengatakan, apalagi ada pembicara-pembicara lain yang sifatnya untuk menghilangkan perbuatan itu. Artinya apa? Karena perbuatan dilakukan oleh seorang penegak hukum, sekali lagi, oleh seorang penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum, dan kedua ini perkaranya adalah perkara serius ya akan melakukan nasib bangsa ya, tapi dilakukan oleh seorang penegak hukum terhadap kejahatan serius, ya hukumannya harus serius gitu, artinya maksimal.